deras membuat tanah longsor, banjir dan angin ribut, petir yang menggelegar. Semua itu gejala alam. Semua itu gejala alam. Setelah hujan muncul pelangi, merah, kuning, hijau itu warnanya. Siang berganti menjadi malam, itulah contoh gejala alam. Gempa bumi dan tanah longsor, gunung meletus dan juga banjir, angin topan juga tsunami, itulah contoh gejala alam. Membaca doa keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamat dan sejahterakan kami hidup di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar Bunda dan Ayah di rumah? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar tentang tema gejala alam dan subtema tanah longsor. Nah, tapi sebelumnya teman-teman kita membaca basmalah bersama-sama dahulu. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apakah itu tanah longsor? Nah, teman-teman, longsor adalah pergerakan atau pergeseran atau runtuhnya tanah, berbatuan dan material kecil dari tempat yang tinggi, baik bukit, gunung, ke tempat yang lebih rendah atau lereng. Nah, teman-teman, biasanya bila akan terjadi longsor ditandai oleh retakan yang panjang di lereng atau disusul dengan suara gemuruh dan juga disusul oleh gerakan tanah atau yang disebut dengan gempa. Nah, teman-teman, tanah longsor itu sudah pasti akan berbahaya, akan mengakibatkan lingkungan kita menjadi rusak. Misalnya rumah bisa tertimbun oleh tanah longsor itu dan juga bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, teman-teman, sebab-sebab tanah longsor diantaranya penebangan hutan secara liar. Nah, terus tidak adanya penanaman kembali pohon yang menyerap air dan tidak membuat sistem teritrasi atau sengketa di perbukitan. Nah, terus banyaknya curah hujan yang terlalu tinggi. Nah, itu diantaranya sebab-sebab tanah longsor. Nah, teman-teman, apabila terjadi longsor, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan, kita jangan panik, tapi tetap berusaha dan waspada. Terus mencari tempat perlindungan atau mengevakuasi diri, hindari tempat yang rawan longsor, dan juga tidak mendirikan bangunan di tempat yang terjal atau lereng yang mengakibatkan tanah longsor. Nah, teman-teman, untuk menjaga tanah tidak longsor, kita harus melestarikan hutan dan menanam kembali pohon yang sudah ditebang, dan juga menerapkan sistem teritrasi atau senggetan di perbukitan, dan juga tidak menggali tanah di daerah yang terjal supaya tidak menjadi abrasi atau erosi. Teman-teman, itulah penjelasan tentang tanah longsor, dan sekarang Bu Eli akan simulasi mempraktekkan tanah longsor. Ayo teman-teman.
Nah, teman-teman, di sini Bu Eli sudah menyiapkan medianya, yaitu Bu Eli menggunakan pasir dan ini air ya teman-teman. Ini adalah hutan yang gundul teman-teman. Nah, atau bukit yang gundul. Nah, sedangkan yang ini bukit yang banyak pepohonannya. Nah, teman-teman, nah inilah bila terjadi longsor karena hujan yang sangat deras atau curah hujan yang sangat tinggi ya teman-teman. Nah, kita awali dari hutan yang gundul dulu ya teman-teman. Nah, ini ceritanya hujan yang sangat deras sekali. Nih, tuh. Nah, ya kan? Nah, apa yang terjadi teman-teman? Nah, yang terjadi tanahnya akan turun ke bawah. Itu contohnya tanah longsor ya teman-teman. Nah, coba kita praktekkan di yang ada pohonannya. Nah, seperti begini. Tuh. Nah, dilihat. Tanahnya ternyata turunnya hanya sedikit karena tertahan oleh pepohonan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang tugas teman-teman di rumah juga boleh mempraktekkan seperti ini. Boleh medianya pakai pasir atau boleh medianya pakai tanah yang teman-teman sukai. Nah, dibantu dengan ayah dan bunda ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.